Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karel. Saya adalah guru yang akan mengampu kalian di mata pelajaran kali ini. Sebelumnya saya minta satu orang untuk dapat memimpin doa dalam pelajaran kita. Boleh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, saya akan absen kalian terlebih dahulu ya. Pertama, Nadifa, Abdi, Hadir. Amirul, Bima, Safira, Nadela, Ainun, Eles, Putri, Iit, Nur. Sudah dipanggil semua ya. Terus sebelum itu saya tanya dari kalian, apa yang kalian ketahui dari topologi jaringan ini? Bisa bantu saya untuk menjelaskan? Satu anak saja. Apa yang kalian ketahui? Topologi jaringan itu cara perangkat komputer terhubung dalam sebuah jaringan, Pak. Gimana? Topologi jaringan itu kayak semacam cara perangkat yang komputer itu terhubung dalam sebuah jaringan, kayak terhubung ke switch sama PC lainnya. Perangkat yang terhubung. Ya, benar Pak. Oke, bagus, jawaban bagus. Kita akan langsung masuk ke pretestnya ya. Saya silakan buka quizisnya untuk mempersiapkan. Bisa langsung join. Udah join semua? Oke, mungkin saya bisa mulai langsung ya.
Sudah semua ya? Ini bisa saya akhiri. Oke, mungkin kita bisa masuk ke materi. Materi kita kali ini adalah topologi jaringan. Seperti yang seperti yang teman kalian sudah jawab tadi, topologi jaringan adalah struktur atau tata letak geometris dari hubungan antar simpul atau node dalam suatu jaringan komputer, baik secara fisik ataupun logis, yang menentukan bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat dalam jaringan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah memahami konsep dasar dari topologi jaringan, mengenal berbagai jenis-jenis topologi jaringan, memahami fungsional jenis topologi jaringan, dan memahami penggunaan tools pada Cisco Packet Tracer. Nah, ini yang seperti ya tadi ya, topologi jaringan adalah cara atau bentuk. Ini mungkin bahasa gampangnya ya. Topologi jaringan adalah cara atau bentuk pengaturan hubungan antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Topologi ini menentukan bagaimana data mengalir antar perangkat dan bagaimana mereka saling terhubung. Ada beberapa jenis topologi jaringan. Yang pertama ada bus, ring, star, mesh, tree, dan hybrid. Tapi sebenarnya hybrid ini agak susah, jadi saya mungkin menjelaskan 5 saja. Yang pertama kita masuk ke topologi bus. Nah, jenis topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, yaitu ini ya. Ini menggaris. Jadi topologi bus digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan kecil sehingga mereka bisa berkomunikasi dan berbagi data melalui satu jalur utama gitu. Nah, kelebihannya topologi bus ini apa? Hemat biaya karena hanya butuh satu kabel utama saja. Dan yang kedua, mudah dipasang dan diperluas, yaitu dengan menambahkan perangkat baru cukup disambungkan ke kabel yang utama tadi. Yang ketiga, cocok untuk jaringan kecil dan sederhana. Tapi kekurangan topologi bus ini apa? Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan itu bisa mati gitu. Nah, yang kedua, lalu lintas data bisa padat jika banyak perangkat aktif sekaligus. Jadi jika semua perangkat itu aktif secara berlangsung, itu bisa membuat jaringan itu bisa membuat nge-lag gitu. Yang ketiga, kekurangannya sulit dideteksi kesalahannya. Jika ada permasalahannya itu kita kesulitan untuk mendeteksi di mana kesalahannya gitu. Yang keempat ini kurang cocok untuk jaringan besar ya, karena nanti jaringan utama itu tuh membutuhkan banyak perangkat, jadi hanya bisa di jaringan yang kecil seperti tadi. Gitu untuk topologi bus. Yang kedua, kita masuk ke topologi ring. Nah, topologi ring ini apa? Jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya sehingga membentuk lingkaran tertutup ya, seperti berat ring ini kan cincin ya. Jadi data mengalir dari satu perangkat ke perangkat berikutnya dalam satu arah hingga ke tujuan. Jadi alurnya ini juga satu arah, bukan dua arah gitu. Nah, fungsi topologi ring ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam jalur tertutup, di mana data dikirim secara berurutan dari satu titik ke titik yang lain. Cocok digunakan untuk
jaringan dengan lalu lintas data yang stabil dan terkontrol. Nah, namun topologi ring ini memiliki kelebihan apa? Aliran data teratur karena jalurnya satu arah. Yang kedua, tidak terjadi tabrakan data atau bahasa Inggrisnya itu collision seperti pada topologi bus yang tadi ya. Yang ketiga, performa stabil pada jaringan dengan jumlah perangkat yang sedang. Jadi mungkin bisa upgrade sedikit dari topologi bus yang tadi. Kekurangan topologi ring ini apa? Jika satu perangkat atau koneksi rusak, seluruh jaringan bisa terganggu kecuali menggunakan dual ring. Itu agak lanjut ya. Yang kedua, lebih sulit dikonfigurasi dan diperbaiki dibanding topologi bus atau star. Yang ketiga, kurang fleksibel untuk penambahan atau pengurangan perangkat. Gitu. Kita masuk ke topologi star. Nah, topologi star ini apa? Jenis topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu titik pusat. Biasanya berupa switch. Itu yang di tengah-tengah itu ya. Itu berupa switch atau hub. Tapi ini kayaknya contohnya saya pakai switch. Titik pusat ini mengatur semua lalu lintas data di jaringan. Nah, topologi star ini digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat melalui satu pusat kendali, yaitu switch itu. Setiap perangkat tidak berkomunikasi langsung satu sama lain, melainkan melalui perangkat pusat gitu. Nah, kelebihan dari topologi star ini apa? Yang pertama, mudah dikelola dan diperluas. Jadi kalau misalnya mau menambahkan perangkat, tinggal hubungkan aja ke pusatnya gitu. Yang kedua, mudah mendeteksi dan memperbaiki kerusakan antar perangkat. Jadi kalau misalnya ada troubleshooting, kita bisa tahu titik permasalahannya ada di mana. Yang ketiga, jika satu kabel atau perangkat rusak, jaringan lain tetap berjalan normal. Kekurangan topologi star ini apa? Yang pertama, ketergantungan tinggi pada perangkat pusat. Nah, jika pusat atau switch itu rusak, seluruh jaringan itu akan terganggu. Yang kedua, biaya lebih tinggi dibanding topologi bus karena membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat pusat gitu. Kita lanjut ke topologi berikutnya, yaitu topologi mesh. Nah, topologi mesh ini apa? Jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. Jadi nggak ada titik pusatnya. Namun kayak jadi PC ke PC itu langsung kehubung, teman-teman. Jadi topologi mesh ini dirancang untuk menyediakan konektivitas maksimum dan keandalan tinggi atau skill tinggi. Jika satu jalur gagal, data bisa lewat jalur lain. Jadi kalau misalnya ada jalur yang terputus misal, itu bisa lewat jalur yang lain. Begitu teman. Ini contohnya di sini ya. Jadi bisa kayak nggak pakai satu jalur aja. Kelebihan topologi mesh ini apa? Sangat andal atau sangat ahli karena banyak jalur alternatif. Ya seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua, data bisa langsung menuju ke tujuan tanpa harus melewati perangkat lain. Bisa langsung terhubung gitu ibaratnya. Yang ketiga, keamanan dan privasi lebih baik. Namun apa kekurangan topologi mesh ini? Yang pertama, biaya sangat tinggi karena banyak kabel dan port yang dibutuhkan. Ya jelas ya, seperti gambar tadi, perangkat-perangkat ini itu lebih banyak, jadi kayak isi kabel ke sini itu banyak, ya semrawut begitulah. Nah, yang kedua, kekurangannya instalasi itu dan perawatan itu lebih rumit, terutama jika jumlah perangkatnya banyak. Ya bisa kalian bayangkan sendiri ya bagaimana ribetnya. Yang ketiga, tidak efisien untuk jaringan kecil atau sederhana. Jika kita punya jaringan kecil, kita kurang kurang direkomendasikan untuk menggunakan topologi mesh gitu. Bisa menggunakan topologi yang lebih simpel yang seperti tadi. Kita lanjut ke topologi selanjutnya, yaitu topologi tree. Topologi tree ini apa? Topologi tree adalah gabungan antara topologi star dan bus. Jadi antara gabungan ya. Di mana beberapa topologi star dihubungkan melalui satu jalur utama seperti topologi bus tadi. Struktur ini menyerupai cabang pohon dengan satu jalur pusat dan percabangan ke berbagai perangkat. Nah, fungsinya apa? Topologi tree digunakan untuk mengorganisir jaringan dalam bentuk hierarki sehingga mudah diatur berdasarkan kelompok atau departemen. Cocok untuk digunakan jaringan besar seperti di universitas, di perusahaan besar atau di data center gitu teman, atau data pusat. Nah, kelebihannya apa?
struktur terorganisir, cocok untuk jaringan berskala besar. Nah, dan mudah dikembangkan, cukup untuk menambah cabang-cabang baru. Jadi nggak hanya menambah perangkat-perangkat saja, jadi untuk bisa menambahkan jaringan gabungan lainnya dengan mudah gitu. Kemudian deteksi gangguan juga lebih mudah jika sistem monitoring. Namun apa kekurangannya topologi tree ini? Yang pertama, ketergantungan pada jalur utama, the backbone. Jika jalur utama rusak, bagian bawahnya juga ikut terganggu. Yang kedua, penggunaan kabel lebih banyak dibanding bus, ya sudah sangat jelas ya, karena kebutuhan dari topologi tree ini juga untuk jaringan yang besar gitu. Yang ketiga, instalasi dan konfigurasi lebih kompleks daripada topologi yang sederhana ya tentu yang tadi. Gitu teman-teman. Kemudian mungkin kita langsung saja masuk ke studi kasus. Saya akan bagi kelompok. Kita bagi yang simpel aja, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Mungkin saya akan pilih ketua kelompoknya yang sebelah kiri adalah dari nilai tertinggi yang tadi ya adalah Nur, yang sebelah kanan adalah Ainun. Mungkin bisa langsung didiskusikan untuk kelompoknya, bisa dikerjakan untuk topologinya. Ini kalian bisa membuat desainnya saja ya. Kalau bisa terhubung ya sangat baik. Bisa pakai Cisco, pakai tracernya. Mungkin saya beri waktu kisaran 60 menit, apakah cukup teman-teman? ...40 cukup? Atau 30? 45? Berapa? 50? Nggak kelebihan dah kalau 50. 40 cukup nggak ini? Cukup ya? Oke deh, 45. Saya berikan waktu 45. Berarti bisa selesai di mungkin bisa selesai di jam 10 lebih 10 ya teman-teman. Oke, bisa langsung dikerjakan.
Apa ada kesulitan teman-teman? Tidak. Ini buat apa ini? Apa? Setar. Bagus bagus. Tekan. Ini ada kesulitan ya? Alhamdulillah aman Pak. Pakai. Jadi saya mulai topologi saja. Keren loh. Bisa kubu nggak? Hah? Bisa kubu nggak? Bisa. Sebenarnya.
Oke, waktunya habis. Mungkin bisa mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya ya. Mungkin siapa dulu yang mau mempresentasikan? Bisa silakan maju langsung. Saya Pak. Boleh, langsung. Bisa, boleh. Satu orang atau dua orang, boleh. Baik, di sini saya pakai topologi star. Jadi topologi star itu menurut saya itu dari studi kasusnya tadi itu karena cocok untuk buat misalnya kalau di topologi star ini bisa menambah Bentar. ulang. Mungkin bisa dijelaskan apa ada perangkat apa aja gitu dari ya. Oh, di perangkatnya itu saya buat ada 6 PC, 1 switch, router, printer sama servernya. Ini. Baik, saya ulang ya. Jadi di topologi ini ada 6 PC dan Oke. 1 router, server sama printer Pak. Jadi di sini saya menggunakan konfigurasi DHCP. Jadi itu di PC sama printer server ini jadi otomatis dapat IP-nya dari router internet. Oh iya. Bagus. Oke. Kenapa pilih topologi star itu? Saya sih star ini bagus untuk studi kasus ini karena di depannya nanti itu bisa menambahkan misalnya tambah PC baru tanpa konfigurasi ulang di PC. Jadi cuma tekan DHCP doang dan otomatis dapat IP-nya. Bagus. Mungkin bisa ini udah kehubung ya ping. Mungkin bisa tes Sudah. pingnya. Tes. Bisa tes ping. Serah. Mau lihat apa aja? Ini langsung Coba simulasi. Simulasi. coba PC 1 ke PC Serah. 6 Boleh. kita simulasikan. Oke. Berhasil. Oke, berhasil. Mungkin coba satu lagi. Perangkat lain. Dari PC 2 ke PC 3. Oke, hanya dari PC 3 yang dapat terhubung, yang lainnya tidak terhubung karena tidak sesuai dengan tujuannya di tuju. Baik, boleh dilanjutkan. Mungkin satu kali lagi. Tes ping lainnya lagi. PC 1 ke server. Boleh. Kita coba. Oke, Oke. berhasil. Dari PC 1 ke server bisa. Oke. Namun problemnya di sini terdapat kesalahan, yaitu harus mencari terlebih dahulu. Betul. Memang seperti itu ya. Oke, Pak. Sudah. Oke. Bisa ditutup untuk presentasinya. Baik, sekian dari topologi yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa beri aplaus ya. Untuk kelompok selanjutnya bisa langsung maju.
Oke, mungkin bisa langsung dijelaskan ada apa aja di sini? Di sini ada 7 PC, terus di sini semua PC terhubung ke switch, dan switchnya terhubung ke router, server, dan printer. Jadi ini topologi apa? Start. Kenapa pakai topologi star? Karena perawatannya itu lebih mudah. Oke, perawatan lebih mudah dan bisa menambahkan perangkat tambahan dengan mudah ya. Ya, Oke, mungkin bisa tes ping apakah udah belum Oh, belum terhubung. Oh, boleh. Mungkin bisa langsung ditutup. Segitu aja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan bisa beri aplaus. Jadi seperti itu ya contoh topologi yang sudah kalian buat. Mungkin kita bisa langsung masuk ke post test. Bisa langsung dibuka quiznya. Bisa langsung masuk ya. Udah join semua ya? Mungkin bisa langsung saya mulai.
Oke, sudah selesai semua ya ternyata. Keren. Mudah kah soalnya? Susah pastinya. Oke, untuk sebagai refleksi ya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran pada kali ini? Kesimpulan apa yang kalian dapat? Mungkin bisa bantu untuk menjawab satu atau dua anak. Ada yang bisa menjawab, ada yang bisa beri kesimpulan apa yang kita dapat dari pembelajaran ini. Buat refleksi aja, apa yang kalian dapat. Boleh, silakan. Ini kita belajar jenis-jenis topologi jaringan, terus juga belajar topologi mana yang paling efisien ini digunakan. Oke, bagus. Untuk yang lainnya mungkin ada apa yang didapat dan selain dari yang sudah disebutkan, mungkin dari yang cowok-cowok. Adakah lagi yang mau menjawab? Satu lagi atau dua lagi boleh, yang mau memberikan pengertian tentang materi kali ini.
Ada yang mau menjawab? Satu lagi deh, satu lagi. Boleh bisa memberikan kesimpulan. Satu-satu. Boleh. Kamu. Jadi topologi dan jaringan ini saya pelajari tentang kayak memahami bagaimana cara bergerak, sama desain dari jaringannya, sama kinerja jaringan. Dan juga itu jaringan tuh, dan juga tentang kayak bagaimana jaringan itu dapat dikelola secara efektif. Di jaringan. Oke. Ya, refleksi yang bagus ya, refleksi yang bagus. Jadi kesimpulan materi topologi jaringan ini saya berikan lagi ya. Jadi topologi jaringan adalah tata letak dari perangkat-perangkat dan jalur komunikasi dalam sebuah jaringan komputer. Pemilihan topologi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan, skala jaringan, kayak besar atau kecilnya jaringan yang kita butuhkan, dan apa tujuan dari penggunaan jaringan yang kita butuhkan. Yang kedua, setiap topologi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga penting untuk memahami karakteristiknya sebelum merancang jaringan. Tuh. Jadi kita harus mengerti juga gitu loh topologi jaringan yang akan kita pilih. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin bisa saya akhiri, saya minta untuk memimpin doa salah satu dari. Boleh, silakan. Mata pelajaran pada hari ini kita tutup. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, saya akhiri. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.